hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghadiri angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Yang berbahagia adalah kita semua yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Mari kita bersama-sama, kita akan bersatu di dalam doa. Kita akan mohon berkat Tuhan di dalam kita merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Kami mengucap syukur atas kasih dan anugerah Allah yang begitu besar dalam kehidupan kami. Tuhan masih memberikan kami nafas kehidupan, kesempatan hidup. Itu artinya Allah mau kesempatan hidup yang Tuhan berikan kepada kami boleh kami pakai untuk berkarya melayani Allah, menjadi berkat dan nama Tuhan diagungkan dan dipermuliakan. Saat ini kami mau bersama-sama belajar mendengarkan akan sabda kebenaran firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang berkuasa atas hidup kami memberikan kami hikmat, pewahyuan dan pengertian, sehingga kami boleh mengerti, memahami, menelaah dengan benar firman Tuhan, dan kami dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kami. Dan biarlah firman ini boleh menjadi bekal dan dasar di dalam saudara kami Yogi Riswanda dengan saudari Oro Subodro dalam memulai pelayanan di dunia ini. Tuhan, Kuberkati kedua orang tua mereka, Tuhan, yang telah berjuang membimbing, mendidik anak-anaknya sampai ke jenjang pemberkatan pernikahan kudus. Tuhan, berkati mereka. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saya memberikan tema khotbah pagi hari ini, perahu yang tidak tenggelam. Perahu yang tidak tenggelam. Kalau kita mendengar tema atau kalimat perahu yang tidak tenggelam, itu berarti ada perahu yang tenggelam. Ada perahu yang tenggelam dan ada juga perahu yang tidak tenggelam. Nah, saya mengambil tema perahu yang tidak tenggelam. Jemaat yang sangat saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, panjenengan sedaya Bapak Ibu Saudara semua pernah nonton, mungkin tidak hanya 1, 2, 3 kali, mungkin
sering berkali-kali nonton film Titanic. Saya ketika nonton film pertama dengan kakak saya pas masih sekolah STM di Sragen, habis Natal, pemuda-pemudi GKJ sekelas Sragen. Pada saat itu siang, ya pulang dari Natalan, saya langsung sama kakak saya diajak, yuk ayo tajak nonton yang bioskop, yang atrium, yang alun-alun Sragen. Nonton apa mas? Ono kapal gede tenggelam. Saya pertama melihat itu ternyata film Titanic. Ya, saya nonton di bioskop di Sragen. Saya pertama ikut menonton. Pulang Natal dengan kakak saya. Ya jadi karena saya dengan kakak saya selisih 1 tahun. Ya jadi hubungannya sangat dekat, main bareng-bareng, bulan bareng-bareng dan lain sebagainya. Ya saya diajak nonton kakak saya nonton pertama itu. Ketika kita melihat kapal Titanic, kita akan tercengang bahwa kapal Titanic adalah kapal yang besar, kapal yang megah, dan mungkin juga berpikir ini adalah kapal yang hebat, kapal yang kuat, kapal yang tidak akan bisa tenggelam ketika dihantam oleh gelombang yang besar dan lain sebagainya. Nah, pada saat itu di mana kapal Titanic dijuluki dengan istilah kapal raksasa Titanic. Pada saat itu penduduk Belfast, Irlandia berbangga hati. Mengapa? Karena penduduk Belfast, Irlandia pada saat itu berhasil membangun yang namanya kapal yang istimewa. Dan bahan bakunya pun juga terbuat dari bahan yang istimewa. Dan kapasitas kemampuannya, ruangannya juga sangat luas dan sangat banyak menampung penumpang. Sehingga penduduk Belfast Irlandia menjuluki kapal tersebut adalah kapal yang tak dapat tenggelam. Karena ketika melihat wah, bahan-bahannya dari bahan yang hebat, bahan yang kuat, bahan yang berkualitas, dan itu sangat besar. Sehingga penduduk Belfast Irlandia dia menjuluki kapal Titanic adalah kapal yang tak dapat tenggelam. Namun apa realitanya, kenyataan yang ada? Dalam pelayanan pada malam tanggal 14 April 1912, kapal Titanic yang dibanggakan oleh penduduk Belfast Irlandia mengalami benturan dengan gunung es yang pada saat itu merobek perut kapal dan akhirnya menenggelamkan orang sekitar kurang lebih 1.500 orang mati pada saat itu, menelan korban orang yang meninggal 1.500 orang. Akhirnya penduduk Belfast Irlandia langsung seketika itu berubah, suasana bangga, suasana sukacita berubah menjadi suasana dukacita. Kalau kita belajar dari peristiwa ini kapal Titanic, ada beberapa hal yang menarik yang perlu kita pelajari. Yang pertama, penduduk Belfast Irlandia dalam pelayanannya yang pertama yaitu kapal Titanic, mereka hanya membanggakan kemampuan kehebatannya. Mereka hanya mengandalkan kehebatan kekuatannya, dan mereka berpikir bahwa kekuatan, kemampuan, dan pengalaman itu bisa mengatasi segala-galanya. Ini yang pertama. Yang kedua, mereka lupa bahwa ada satu nahkoda yang bisa mengendalikan semuanya, yang bisa mengatur semuanya, dan yang bisa menguasai alam, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia melupakan nahkoda ini, dia melupakan pribadi ini yang berkuasa, yang menguasai, yang bisa menaklukkan alam pada saat itu. Dengan bangganya penduduk Belfast Irlandia menjadi kapal yang tak dapat tenggelam. Tapi ketika harus nabrak, Indonesia berkapal sobek dengan
akhirnya tenggelam. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kehidupan kita saat ini, terutama saudara Yogi Riswanda dengan saudari Owo Woro Sembodo, digambarkan bahwa mereka berdua saat ini akan memulai pelayanan yang pertama. Nah, maka itu menentukan bagaimana pelayanan ini sampai berhasil atau tidak. Nah, kalau kita melihat, memahami perikop yang kita baca, yang kita renungkan hari ini, di mana para murid pada saat itu, kalau kita memahami dan melihat di ayat yang ke-35, pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata pada mereka, marilah kita bertolak ke surga. Yesus mengajak para murid untuk bertolak ke surga, artinya bahwa ketika para murid itu mengalami masalah, mengalami badai dan gelombang, Yesus juga pun menghadapi yang sama. Nah, para murid pada saat itu lupa siapa pribadi Yesus pada saat itu. Ketika dihantam dengan badai gelombang yang besar, para murid mengalami ketakutan dan para murid lupa bahwa di situ ada Yesus. Yesus yang mengajak itu artinya Yesus yang akan bertanggung jawab menjadi nakoda. Para murid ketakutan. Kalau kita berpikir secara logika, ketika para murid itu tenggelam, Yesus juga akan tenggelam. Juga mengalami hal yang sama. Murid lupa di situ ada Yesus yang berkuasa, menguasai, mengendalikan alam. Para murid lupa. Dan ketika badai itu menerjang para murid saat itu, para murid baru sadar membangun engkau. Dan ketika Yesus mengadakan suatu mujizat, mereka tercengang. Siapa gerangan orang ini dalam sebagainya? Seharusnya para murid tidak tercengang karena sudah sebelumnya mengalami dan melihat mujizat yang dilakukan Yesus pada saat itu. Yang menarik di sini ketika mereka sadar, mereka memanggil Yesus dan menempatkan Yesus, akhirnya semuanya bisa teratasi. Nah, kalau kita tarik perbandingan antara kapal Titanic dengan perahu yang dinaiki oleh Tuhan Yesus dan para murid, itu tidak sebanding. Itu perahu yang kecil, perahu yang rapuh, yang mudah hancur. Tetapi ketika menempatkan Yesus sebagai nakoda dalam pelayanan, semuanya masalah bisa diatasi. Artinya yang saya tekankan di sini adalah Mas Riswan dan Mbak Oro, dalam mulai pelayanan ini yang pertama, tempatkan Yesus sebagai nakoda dalam pelayanan Anda. Dalam mulai pelayanan di dunia banyak masalah-masalah dan pergumulan-pergumulan yang Anda tantangi, yang membuat keluarga itu retak. Ketika kita salah mengundang dan menempatkan nakoda dalam pelayanan panjenengan, tempatkan Yesus sebagai nakoda dalam pelayanan panjenengan. Tantangan-tantangan pergumulan zaman sekarang banyak sekali. Angka perceraian begitu bertambah pesat. Itu di Jepang. Ngeri dan sebagainya. Saya menekankan di konseling sudah pernah pacaran berapa kali, apakah sudah saling mengenal satu sama lain, apakah sudah cukup pengenalan akan satu sama lain. Saya katakan pengenalan itu terus berproses sampai Allah memanggil. Terus kita belajar untuk mengenal, memahami karakter, memahami sifatnya, keinginan dan lain sebagainya. Ini sesuatu yang sangat penting. Karena untuk melakukan pelayanan di dunia ini banyak tantangan-tantangan, kerikil-kerikil, gelombang-gelombang dalam kehidupan kita. Mungkin melalui mantan-mantan kita yang muncul kembali, itu akan yang mengusik ketentraman keluarga kita dan lain sebagainya.
mulai adanya ketidakkepercayaan, komunikasi yang tidak nyambung dan lain sebagainya. Banyak hal. Ketika dalam pelayanan itu Mas Rizwan dan Mbak Moro menempatkan Yesus sebagai nahkoda dalam pelayanan panjenengan, maka panjenengan akan bisa sampai kesimpulan. Masalah gelombang, baik itu kecil, sedang, besar, akan bisa dihadapi kalau menempatkan Yesus Kristus sebagai Allah, sebagai nahkoda dalam pelayanan panjenengan. Tempatkan itu sebagai nahkoda. Jangan lupakan Tuhan Yesus dimanapun berada. Ibadah itu harus nomor satu. Sesibuk-sibuk apapun, utamakan ibadah itu. Jangan pernah menunda dan lain sebagainya. Kita banyak belajar dalam konseling pernikahan. Saya hanya menyampaikan kepada firman Tuhan yang sederhana, yang singkat ini. Tempatkan Yesus Kristus sebagai nahkoda dalam pelayanan panjenengan. Jangan berpikir bahwa kekayaan, kemampuan, kehebatan itu bisa mengatasi segala-galanya. Tidak. Yang bisa mengatasi segalanya itu hanya nahkoda yang sejati, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.